Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Sesaat lagi Anda akan menikmati siaran tunda ibadah World Revival Center, ibadah kebangunan rohani yang diadakan setiap hari Kamis jam 18.30 bertempat di BTC Ruang Balarea. Dalam ibadah ini kesembuhan selalu terjadi, dalam ibadah ini pengurapan selalu dicurahkan. Api Roh Kudus dicurahkan sehingga banyak orang mengalami pemulihan, mengalami kelepasan dan mengalami kesembuhan serta menerima berkat Allah yang luar biasa. Kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis pukul 18.30 bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea. Selamat menikmati siaran tunda ini. Tuhan Yesus memberkati. Bagimu segala pujian, hormat, ucapan syukur kami. Malam ini Tuhan, kami mau duduk diam di bawah kaki Tuhan. Mari angkat tangan saudara untuk menerima, untuk mengambil, untuk menarik, untuk menikmati kasih-Mu, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, kemurahan yang tidak layak kami terima. Kami terima sekarang dari-Mu. Terima kasih. Kami siap diberkati dengan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Demi nama Yesus yang siap diberkati, angkat tangannya dan sama-sama berkata amin. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Shalom. Kurang mantap shalom. Prosper people say, I grow, I go, I glorify. Amin. Gimana kabar ibu bapak saudara? Amin. Wow, sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Amin. Jangan kalah dengan Pak Yusuf Roni, udah BFA banget ya. Amin. Oke, sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan dan silahkan duduk saudara. Amin. Baik, Kamis lalu kita sudah belajar, saudaraku, macam-macam jenis kelasiman orang melakukan blood covenant di masanya. Ya, itu contoh-contoh. Tapi yang jelas esensi dari blood covenant adalah di dalam perjanjian yang lama, di zamannya perjanjian dua orang pria yang setelah mengadakan perjanjian itu, saudaraku, itu perjanjian yang tingkat tinggi, bahkan lebih tinggi dari hukum. Halo? Maka Tuhan juga memakai hal yang lazim di masanya untuk membuat Abraham percaya, Abraham yakin dia bikin perjanjian. Karena pada waktu Tuhan berkata kepada Abraham bahwa tanah ini akan menjadi milikmu, akan kuberikan kepadamu. Abraham tanya dong, gimana caranya saya tahu ini menjadi milikku? Hal yang lazim di zaman Abraham adalah orang mengadakan perjanjian. Maka saudaraku, Tuhan berfirman kepada Abraham, ambillah lembu betina. Ya saudaraku, apalagi kambing betina, domba jantan, seekor burung tekukur dan seekor anak burung merpati. Sembelih dan potonglah jadi dua. Kenapa dipotong jadi dua? Saudaraku, dan kemudian dua pihak yang mengadakan perjanjian itu melewati korban dengan membentuk berjalan seperti angka 8. Maksudnya namanya perjanjian itu bukan sendiri, minimal ada dua pihak. Jadi kalau pihak yang pertama atau pihak kedua tidak menepati janji, orang yang nggak menepati janji akan dipotong jadi dua seperti binatang tadi. Itu maksudnya. Itu hanya contoh-contoh, itu bukan bicara tentang arti dari blood covenant, dari perjanjian darah. Nanti hari Minggu saya mau sebutkan, saudaraku, ada 6 perjanjian antara Allah dengan umatnya di perjanjian lama, dan ada 1 perjanjian di perjanjian baru. Perjanjian antara Allah dengan Adam, kemudian perjanjian antara Allah dengan Noah, perjanjian antara Allah dengan Abraham,
Perjanjian antara Allah dengan Musa. Perjanjian antara Allah dengan Israel yang diwakili oleh Yosua. Dan yang keenam, perjanjian antara Allah dengan Daud. Dan semua itu adalah gambaran, itu bayang-bayang dari perjanjian antara Bapa dengan Anak, yaitu Bapa dengan Yesus. Nah, Bapak Ibu, dalam perjanjian yang lama, semua fokusnya adalah tentang perilaku kita, apa yang harus kita buat, apa yang harus kita lakukan untuk kita mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Semua tentang performa kita. Saudara, maka dalam perjanjian lama dikatakan, kamu jangan begini, kamu jangan begini, kamu jangan begini. Tapi dalam perjanjian yang baru, Yesus berkata, aku akan begini, aku akan lakukan bagimu. Maka dalam Ibrani pasal 8, kita buka ayat 7 sampai dengan ayat 13, saudara. Ibrani pasal yang ke-8 ayat 7 sampai 13. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat. Kenapa perjanjian lama cacat, Pak? Halo? Kok enggak amin ya? Yang cacat siapa? Bukan dari pihak Tuhan, dari pihak manusia. Pihak manusia nggak bisa menepati. Maka kenapa Abraham dibuat tidur, sehingga akhirnya Yesus yang mewakili Abraham untuk mengadakan perjanjian dengan Bapa. Karena kalau Yesus yang nggak mewakili, Abraham tidak menepati janji, Abraham dibunuh jadi dua potongan tadi, saudara. Maka Bapa dan Anak yang mewakili. Dan ketidaktaatan Abraham, ketidaktaatan kita membuat, saudaraku, Abraham mati, saudara mati. Tapi kematian kita karena Yesus yang sudah mengambil perjanjian itu, dia yang mati, dipotong, disembelih, disalib untuk saudara-saudara dan saya. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus? Amin. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. 8. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Terus 9. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari Mesir. Sebab mereka kepada perjanjianku dan aku menolak mereka. Konsekuensi perjanjian, kalau Anda nggak setia, Tuhan menolak. Jadi jangan gampang-gampang bikin janji, saudara. Konsekuensi dari sebuah perjanjian, kalau satu pihak tidak menepati janji, akan ada mosi tidak percaya. Saudaraku, akan ada namanya secara hukum. Tanya Jejes tuh yang tahu, saudaraku ya. Akan ada, Anda akan diapain lah, saudaraku. Ya, apa? Apa, Wan? Penalti. Bukan hanya penalti, apa dah, udah nggak usah lular. Ya, saudara. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku dan aku menolak mereka. Demikian firman Tuhan. Ya, saudara. Terus ayat 10. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Ini perjanjian yang baru, Anda dan saya hidup di dalamnya. Kok enggak amin? Demikian firman Tuhan, baca sama-sama. Aku akan menaruh hukumku dalam hati mereka. Ya, akal budi itu hati. Dan menuliskannya dalam hatimu. Aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Dalam perjanjian yang lama fokusnya adalah kamu jangan, kamu harus berbuat begini. Tapi dalam perjanjian yang baru Tuhan berkata, aku akan menaruh hukumku dalam akal budimu, aku akan menuliskannya dalam hatimu, aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Dan semuanya sudah dilakukan lewat salib Yesus. Jadi sekarang, saudaraku, bukan akan lagi aku sudah menaruh hukumku dalam akal budimu, aku menuliskannya dalam hatimu, aku menjadi Allahmu dan kamu menjadi umatku.
Tepuk tangan buat Tuhan, katakan amin. Ayat 12, langsung 12 saja. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahanmu dan tidak lagi mengingat dosa-dosamu. 13-nya, oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua, dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Jadi Bapak Ibu, lewat perjanjian yang kemarin saya katakan satu kelasiman, dan kemudian harusnya Abraham yang mengadakan perjanjian dengan Bapa, tapi tiang awan yaitu Bapa, tiang anak yaitu Yesus mewakili Abraham. Mereka berjalan melewati korban yang dipotong jadi dua. Yesus mewakili Abraham, Yesus mewakili kita untuk mengadakan covenant. Maka setelah perjanjian itu selesai, saudaraku, Anda lihat Abraham bangun, apalagi yang mau Abraham lakukan? Tidak ada. Ada orang bertanya dalam perjanjian yang baru ini, apalagi yang harus saya lakukan? Untuk saya selamat, untuk saya diberkati, untuk saya berkenan, untuk saya dianugerahi. Enggak ada. Enggak, amin saudara. Enggak ada satupun yang tersisa untuk Anda menjadi orang benar. Apalagi yang mau kamu lakukan untuk Anda jadi orang benar. Tapi tersedia segala sesuatu untuk Anda percayai bahwa Tuhan Yesus sudah melakukannya untuk Anda. Katakan amin. Haleluya. Maka pertempuran kita, peperangan kita bukan merebut kemenangan, tapi pertempuran kita dari bukit kemenangan untuk mengambil kemenangan-kemenangan yang Tuhan beri. Anda dan saya sudah selamat, katakan amin. Amin. Anda bukan berjuang untuk selamat. Kita udah selamat, nah kita berperang dari tempat di mana kita sudah diselamatkan. Amin. Termasuk juga dalam hal apa? Saudaraku, berkat. Termasuk dalam situasi pandemi 2 tahun ini, begitu banyak perusahaan, begitu banyak orang yang terkapar, yang tiarap bisnisnya. Gimana Pak? Ada banyak orang berkata Tuhan gak baik, Tuhan gak tolong saya, buktinya saya gini-gini aja. Ini saya mau khotbah di sini. Karena apa saudaraku? Kita sering mendengar pengkhotbah berkata, ayo miliki iman, ayo miliki iman. Supaya kamu diberkati, kamu harus punya iman. Kamu harus punya iman. Nah, iman itu apa sih? Iman itu adalah respon, tindakan sebagai respon dari kita mendengar apa yang Tuhan katakan. Saudaraku, Anda dan saya sudah hidup dalam perjanjian baru, tapi kita masih pakai pola pikir perjanjian lama. Gimana caranya aku memiliki iman? Gimana caranya aku memiliki iman? Aku harus begini. Akhirnya banyak orang memusatkan perhatiannya, fokusnya pada diri sendiri. Gimana caranya gua punya iman? Padahal iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Firman Kristus. Dalam versi FAYH, iman timbul dari Anda mendengar berita kesukaan tentang Yesus. Katakan amin. Malam ini saya akan posting ke saudara, saya akan forward ke saudara tulisan dari satu hamba Tuhan, saudaraku, tentang salib menjadi filter nanti ya. Oke, kembali ke tadi. Roma 10 ayat 17 berkata, iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Baca sama-sama, walaupun telat saudaraku ya. 2, 3. Amin. Nah, sekarang saudaraku, gimana caranya Anda punya iman? Kita sering mendengar, ayo miliki iman, ayo miliki iman. Bapak Ibu, maka hari ini saya mau menaruh satu lagi pondasi, kembali ke Alkitab, kembali ke dasar. Gimana caranya Anda bisa punya iman? Ingat, iman dalam perjanjian baru adalah menerima, menarik, mengambil apa yang sudah Tuhan berikan kepadamu. Gimana kamu mau terima kalau kamu sibuk terdaik cicing, saudaraku? Kamu terus jalan ke sana kemari, kamu gak pernah duduk seperti Maria untuk menerima, untuk menarik, untuk mengambil
apa yang sudah menjadi bagian saudara. Betul apa betul? Oh iya. Saudaraku, coba renungkan, berapa kali Tuhan tolong kamu? Saya bicara sebagai orang yang pernah dikejar-kejar debt collector. Saya bicara sebagai orang yang pernah hutang, saudaraku. Saya bicara sebagai orang yang pernah jual rumah, jual mobil, jual motor, sampai hanya tidak punya satu sepeda motor pun. Rumah yang ada pun saya jual, mobil yang saya punya saya jual untuk menutup utang-utang saya. Dan saya tinggal satu kontrakan kamar di Baros, Cimahi. Itu pun saudaraku, semua untuk bayar utang, tersisa utang. Kalau dirupiahkan sekarang kurang lebih 400 juta. Kalau dirupiahkan sekarang. Saudaraku, apakah kemudian gimana caranya? Apakah Tuhan gak tolong orang-orang seperti ini? Tuhan tolong. Tapi saudaraku, kenapa? 1 Korintus 1 ayat 24, saya mau khotbahkan ini untuk kita menyongsong segera pandemi ini berakhir. Anda jangan lagi kembali di lubang yang sama, jatuh bangun di situ. Yesus bukan hanya kekuatan Allah, tapi Yesus juga adalah hikmat Allah. Dan Yesus lebih berhikmat dari Salomo. Dan karena Anda punya Yesus, Anda bisa lebih berhikmat dari Salomo. Katakan amin. Tetapi untuk mereka yang dipanggil baik orang Jews maupun bukan orang Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Saudaraku, mujizat terjadi karena Kristus adalah kekuatan. Siapa yang membelah laut Tebrau? Kekuatan Tuhan. Siapa yang membuat saudaraku pribadi apa? Maksudnya begini, 5 roti 2 ikan jadi 5 untuk 5.000 orang laki-laki cukup. Itu di situ kekuatan Allah yang bermain di situ. Lazarus bangkit dari kematian, itu mujizat kekuatan Allah yang melakukannya di situ. Saudaraku, pemuda Naim mati, rombongan duka cita keluar kampung, sementara rombongan Yesus membawa kabar kesukaan mau masuk kampung, ketemu di titik pertemuan. Yesus memegang peti jenazah, bangkitlah pemuda Naim. Itu kekuatan Tuhan. Amin. Saudara, Anda lihat pada waktu saya punya utang tersisa 400 juta di zaman itu, kalau sekarang 400 juta. Saudaraku, kemudian saya bertanya, Tuhan gimana? Gue udah gak bisnis lagi. Tuhan panggil saya jadi hamba Tuhan. Saudara, bukan mau saya jadi gembala. Kalau Anda tanya, saudaraku, kalau boleh milih, saya milih jadi pengusaha. Saya nggak pernah punya cita-cita jadi pendeta, jadi gembala. Kenapa? Nggak mudah. Halo? Jadi anak-anak pendeta, anak gembala juga tidak mudah. Haleluya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kembali ke tadi ya. Tetapi untuk mereka yang dipanggil baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Kembali ke tadi saudaraku, saya punya utang, gimana caranya Tuhan? Di situ kekuatan Allah yang membuat mujizat terjadi dalam hidup saya. Utang 400 juta dalam waktu 2 tahun, plus bunga-bunganya yang minta bunga, Tuhan kasih lunas saudara, dengan cara yang ajaib. Kemudian, jangan bodoh lagi kemudian jadi orang yang berutang lagi. Banyak orang begitu, Tuhan, dia datang ke Tuhan, ditolong Tuhan. Beres utang, tapi begitu lagi. Kenapa? Karena Anda, dengar yang di rumah, Anda baru hanya menggunakan Kristus sebagai kekuatan Allah, tapi Anda nggak menghidupi Kristus sebagai hikmat Allah. Kristus yang adalah hikmat Allah inilah yang membuat akhirnya saudaraku, sejak saat itu 94 saya utang 400 juta, rumah saya jual. Saya waktu itu jual beli mobil saudaraku. Semua mobil saya jual, motor saya jual. Saya tinggal kos 1 kamar saudara. Disitulah saya hidup. Saya mulai melayani Tuhan. Full timer, sepenuh waktu. 97 saya menikah. Saudaraku, saya bisa membiayai pernikahan. Tidak besar, juga tidak terlalu sederhana.
di hotel berbintang juga. Siapa yang membiayai? Tuhan. Nggak ada bantuan dari orang tua saya. Orang tua saya nggak ada, saya nggak punya. Nggak ada bantuan dari orang tua Budion, nggak ada, saudaraku. Yang bantu cuman kakak saya, Pak Alek. Yang hari ini saya berharap dia melihat ini. Dia membantu saya kawin September, dia bantu Desember, saudaraku. Jadi saudaraku, saya kawin September, dia bantu Desember, 3 bulan kemudian. Nah, kok bisa, saudaraku? Saya bebas dari utang sejak saat itu dan tidak pernah utang lagi. Kenapa? Kristus yang adalah hikmat Allah. 2 tahun masa pandemi, Anda boleh tanya Pak Oki bendahara. Gereja BFA juga mengalami dampak. Income gereja turun 40-50%, Pak Oki yang mencatat. Tapi kenapa kok bisa kita berjalan? Operasional tetap. Sebab sebelum masa pandemi, hikmat Allah yaitu Yesus di dalam diri saya. Itu yang saya hidupi. Bagaimana saudaraku keuangan sebelum masa pandemi itu kita kelola dengan baik, dengan benar. Bedanya Yusuf tahu 7 tahun masa kemakmuran dan 7 tahun masa kelaparan. Tuhan gak kasih tahu saya ada 2 tahun masa pandemi. Kita semua kaget. Januari saya masih ke Israel, Februari kita masih ketawa ketiwi ngeliatin Wuhan, jadi bahan bercandaan. Maret, bukan Wuhan, Bandung bro. Ya toh ya. Nah, hikmat Allah inilah saudaraku yang membuat, hikmat Tuhan ini yang membuat kenapa kita tetap berdiri, kita tetap berjalan. Maka saya katakan, sebaik apa Anda berdiri, sebaik apa Anda berjalan, bahkan sebaik apa Anda berlari dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk keuangan, termasuk pabrikmu, tokomu, bisnismu, gerejamu, ditentukan seberapa baik kamu duduk diam di bawah kaki Tuhan, mengambil, menerima kemurahan, kasih, hikmat, kekuatan Allah. Amin. Bahasa sekarang, bahasa yang lazim, saudaraku, ditentukan saat teduhmu. Angkat tangan saudara. Dalamnya kasih sayangmu Kau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka yang ku lewati, indah bersamamu Tuhan. Sekali lagi. Dalamnya kasih sayangmu Kau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka yang ku lewati, indah bersamamu Tuhan. Buka hatimu, angkat tangan. Kasih-Mu selalu mengalir. Mari duduk diam di bawah kaki Tuhan. Penuhi kehidupanku. Tarik, terima Engkau semua kebaikan yang Tuhan beri. Menguatkanku. Ku bersyukur, ku ada dalam hati-Mu. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan. Katakan, dalamnya kasih sayang-Mu. amin. Kau tuliskan dalam hatiku, Suka dan duka yang ku lewati, indah bersamamu Tuhan. Berapa banyak yang mau menerima kemurahan Tuhan? Angkat tangannya, katakan, Kasih-Mu selalu mengalir. penuhi hati saudara, mengalir, menjamah. Penuhi kehidupanku.
tangan saudara. Terima kemurahan yang tidak layak kau terima. Kasih-Mu Selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku. Bersyukur ku ada dalam kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku. Ku bersyukur ku ada dalam hati-Mu. Angkat tangan saudara. Ada banyak orang bertanya kepada saya, jadi apa yang harus saya lakukan? Saya jawab, satu-satunya hal yang dapat Anda lakukan adalah mempercayai Dia sudah menyelesaikan bagi saudara. Pada waktu Yesus berkata, "It finished," kulah, sudah selesai. Satu-satunya yang bisa Anda lakukan, percaya kata-katanya dan janjinya. Maka semakin besar engkau akan melihat kemurahan Tuhan, dan imanmu pun akan semakin bertumbuh. Ketika saya memberitahukan, menceritakan kepada saudara segala sesuatu yang Tuhan katakan sudah Ia lakukan, maka iman akan timbul dalam hatimu. Iman adalah satu tanggapan karena mengetahui apa yang Tuhan katakan Ia sudah lakukan untuk saudara. Semakin Anda memahami apa yang Tuhan sudah lakukan untuk Anda, semakin besar iman timbul dalam hati Anda. Dan iman adalah tiket Anda kemana-mana. Iman tiket Anda untuk mengalami peningkatan dalam hidupmu. Iman adalah tiket Anda untuk diselamatkan. Iman adalah tiket Anda untuk mengalami semua kemurahan Tuhan. Dan bagaimana iman itu timbul? Waktu saya menceritakan, saya mengatakan kepada Anda bahwa apa yang Anda perlukan sudah dilakukan Yesus di kayu salib. It finished. Rest, God already do the best. Termasuk ada orang-orang yang bertanya, "Pak, gimana supaya saya punya hikmat Kristus?" Bagaimana kamu bisa punya hikmat Kristus? Lihat saya, saudara. Kalau kamu lebih banyak sibuk dari pagi sampai sore, nggak punya waktu untuk duduk diam, menerima dari Tuhan. Nggak ada alasan Anda tamat SD, SMP, SMA, atau S1. Sebab yang di tempat ini, yang ada dalam hatimu, lebih berhikmat dari Salomo. Kesehatan adalah kasih karunia, amin. Anda sakit, kekuatan Allah menyembuhkan Anda. Tapi Anda akan kembali sakit jika Anda nggak pakai hikmat Tuhan. Anda ada di benang kusut dalam kehidupan. Kekuatan Allah menyelesaikan benang kusutmu. Tapi kamu akan kembali masuk ke benang kusut jika engkau tidak menggunakan Kristus sebagai hikmat Allah dalam kehidupan. Saya percaya nggak perlu ikut seminar bagaimana memanage uang, memanage kesehatan. Anda punya Yesus. Waktu saudara dan saya duduk diam di bawah kaki Tuhan, ambil hikmat itu mengalir, ambil kekuatan Allah itu mengalir. Amin. Saya percaya. Saudara ingat, lihat baik-baik, lihat saya. Bisnismu, pekerjaanmu, usahamu, dengan hikmat Kristus yang ada dalam dirimu, pasti naik, naik,
dan naik, dan naik, dan naik, dan naik. Anda yang di rumah, dalam keadaan Anda hari ini menghadapi benang kusut dalam ekonomi, dalam keuangan, renungkan. Tidak kurang-kurang Tuhan tolong Anda. Saya percaya. Tahun 94, seorang bujangan. Saya punya rumah di Cimahi, saya jual. Bisnis saya jual beli mobil, ada 5-6 mobil habis. Jual beli motor habis. Semua aset habis. Saya kos 1 kamar. Dan masih tersisa utang 400 juta. Kepada siapa saya mau minta tolong? Kepada siapa saudaraku saya berseru? Kekuatan Tuhan, Yesus yang adalah kekuatan Tuhan, melepaskan saya dari kuk utang. Tapi Yesus yang adalah hikmat Allah, membuat kehidupan keuangan saya dari 94 sampai hari ini terus naik dan tidak pernah turun. Hal yang sama akan terjadi kepada saudara. Kalau engkau mengerti ini, engkau gak akan lagi ada di titik yang sama. Tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Maka mulai punya komitmen. Anak-anak muda, dengar baik-baik. Gimana untuk Anda keluar dari benang kusutmu, masa depanmu? Ini sangat fundamental. Yang pertama harus engkau lakukan. Sebaik apa kamu mau berdiri, sejauh apa kamu mau berjalan, sekuat apa kamu mau berlari, ditentukan seberapa baik kamu duduk seperti Maria, menerima, menikmati, mengambil dari Tuhan. Orang seperti Marta yang sibuk terus. Yang ada dalam pikiran Marta adalah kewajiban. Anda lihat, orang seperti ini akan komplain dalam kehidupan. Dia salahkan Maria, dia bahkan salahkan Yesus. Kalau Anda lihat suami Anda, istri Anda, udah mulai salahkan sana, mulai salahkan sini. Saudaraku, tipe Marta ada pada dia. SMA kelas 2, naik kelas 3. Anda tahu, saya menyalahkan situasi dan kondisi saya. Saya menyalahkan orang lain. Naik kelas 3 SMA Bapak Ibu, saya pergi ke Jawa Timur, pergi ke Jawa Tengah. Saya mau tanya siapa bapak saya. Dan saya mau cari apakah dia masih hidup atau tidak. Anda tahu apa yang saya lakukan? 2 minggu saudaraku. Dan ongkos habis. Saya terdampar di satu kota namanya Cepu. Saya ingat saya punya teman dulu SD. Dan sekarang bapaknya jadi Kapolres di Cepu. Saya datang itu Polres. Saya gak punya uang. Teman saya gak ada, papanya ada. Saya dikasih nginep, kasih makan. Pulang saudaraku, gak dikasih sangu saudara. Dan saya juga gak enak mau minta duit. Naik truk, naik apapun sampai Pemalang. Anda tahu di Jalan Raya Kendal Semarang ada rumah makan Sampurna. Untuk saya bisa makan dan dapat ongkos, saya membantu cuci piring 1 malaman di situ. Rumah makan Sampurna itu pemberian truk. Oke, saya nggak mau cerita itu. Saya mau cerita gini. Dalam rangka apa? Saya cuma mau cari di mana bapak saya. Dan kalau saya ketemu, saya mau salahkan dia. Gara-gara kamu, gue sengsara nih. Gara-gara lu yang nggak tanggung jawab sebagai bapak, cuman hanya ngasih benih ke ibu saya dan kemudian tinggalkan saya. Dan Anda tahu, saya udah punya cita-cita. Saya mau bunuh tuh bapak saya kalau saya ketemu. Saya salahkan keadaan. Saya salahkan orang lain. Saya salahkan situasi. Saya salahkan saudaraku semuanya. Kenapa? Itulah Marta. Sampai akhirnya Bapak Ibu,
Saya ketemu dengan kasih Tuhan tahun 85. Saya bisa mensyukuri keadaan saya. Saya bisa bangkit. Dengar baik-baik. Komplain sana, komplain sini. Nyalain sana, nyalain sini. Gak akan menyelesaikan masalah saudara. Tapi waktu kamu duduk diam, kamu terima kebaikan Tuhan. Kamu renungkan apa yang sudah Dia lakukan bagimu. Saya mau cerita buat saudara. Anda yang sedang butuh kesembuhan, Dia telah menyembuhkanmu 2000 tahun yang lalu. Waktu kamu mendengar ini, imanmu timbul. Dan iman itulah yang menyembuhkan engkau. Anda yang sedang membutuhkan terobosan ekonomi, saya mau beritahu, 2000 tahun yang lalu Dia yang kaya jadi miskin, supaya kamu dan aku yang miskin jadi kaya. Dia memberkatimu. Waktu kamu percaya, saya sudah mengatakannya, Dia sudah melakukan bagi Anda. Dan imanmu timbul, imanmu yang akan menolong kamu. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Dengarkan baik-baik. Kalau Anda berkata, Pak begini-begini, Yesus, Dia nggak pakai mahkota berlian, mahkota bertatakan emas, tapi Dia bertatakan duri. Untuk menunjukkan bukan betapa berharganya Dia, tapi Dia ingin menunjukkan betapa berharganya Anda. Kalau Anda merasa saya nggak berharga, Yesus memandang Anda berharga, maka Dia pakai mahkota duri untuk Anda. Amin. Wow. Bilang kiri kananmu, kamu berharga benar. Tuhan mengasihimu. Berapa nilai kamu, berapa harga kamu? Senilai Yesus Kristus. Apalagi yang kamu mau lakukan? Gak ada satupun. Tapi tersedia segala sesuatu untuk kamu percayai bahwa itu sudah disediakan bagimu. Apa yang Abraham lakukan? Gak ada, tidur. Apa yang Abraham lakukan, Pak Tatang, di hadirat Tuhan? Apa Pak Tatang? Tidur. Jadi ayat ini Pak Tatang gak salah. Di tengah hadirat Tuhan Pak Tatang juga tidur. Rest, God already do the best. Haleluya. Senang sekali Pak Tatang hari ini ya. Diberi kekuatan, diberi penghiburan. Betul Pak Tatang ya? Iya. Amin. Katakan amin. Haleluya. Yes. Wow. Coba sekarang saudaraku, saya minta Anda tutup mata. Renungkan apa yang sudah Yesus buat bagimu. Nilai arti hidupku. Saya mau sampaikan buat Bapak Ibu Saudara. Waktu kamu ngerti betapa berharganya kamu. Seorang raja datang naik kuda untuk menunjukkan betapa dia hebat. Yesus datang ke Yerusalem naik keledai untuk menunjukkan betapa hebatnya engkau. Di dalam Yesus kamu hebat. Kamu bukan pecundang. Yesus, Dia melepaskan jubahnya dan telanjang untuk menunjukkan betapa luar biasanya Anda. Jubah itu diberikan kepadamu. Jubah yang sama saat Yesus melipat gandakan 5 roti 2 ikan. Jubah yang sama yang Yesus pakai saat menghardik badai. Itulah yang dipakai oleh engkau. Yesus, apa arti hidupku? Jemaat angkat tangan saja, gak usah nyanyi. Bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur
Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidupmu menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Semua angkat kedua tangan. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Yesus, katakan haleluya. Dan setiap kali kita makan roti dan minum cawan ini, kita ingatlah akan aku, ingatlah akan apa yang sudah Yesus buat bagimu. Dia mewakili Anda mengadakan perjanjian dengan Bapa dalam blood covenant. Anda adalah pihak yang diuntungkan dari perjanjian ini, seperti mitra pasif dalam sebuah perusahaan. Seperti seorang istri petinju yang babak belur petinjunya, tapi istrinya yang mengambil hadiah. Itulah saudara dan saya. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan malam ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus yang percaya ambil dan makan dalam nama Yesus. Angkat cawan dengan tangan kanan saudara. Mulai malam ini dengar baik-baik. Jangan lewatkan duduk diam di bawah kaki Tuhan untuk menerima kebaikan, menerima hikmat, menerima kekuatan, menerima pemulihan. Bukankah cawan kasih karunia yang kita angkat ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Yang percaya ambil dan minum dalam nama Yesus. Siapa yang setuju dengan saya mulai hari ini, jangan lagi bolong saat teduh. Kok enggak amin? Sujud diam menyembah seperti Maria, menerima, menikmati kebaikan Tuhan. Angkat tangan. Seberapa jauh Anda mau berlari, seberapa kuat Anda mau berjalan, seberapa baik Anda mau berdiri, ditentukan
seberapa baik saudara duduk menikmati kebaikannya, menikmati firman-Nya, mengenal Dia. Kita duduk diam saat teduh bukan untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan, tapi untuk kita mengenal Dia lebih lagi. Terima kasih untuk malam ini, dan sebagai tanda syukur kami membawa persembahan, persepuluhan kami, persembahan syukur kami. Berkati tangan-tangan yang memberi, yang menabur. Dan sebelum kami pulang, kami terima berkat Tuhan. Buka hatimu, angkat tanganmu. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, kasih karunia damai sejahtera dari Yesus Kristus, persekutuan yang manis di Roh Kudus, menyertai memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati berkata amin. Anda baru saja mengikuti cuplikan siaran tunda ibadah World Revival Center yang terjadi di hari Kamis, jauh lebih dahsyat dari apa yang Anda dengar. Oleh karena itu, kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea pukul 18.30. Dan bagi Anda yang rindu didoakan, SMS kami di 0818218737. Untuk informasi hubungi 6126088. Tuhan Yesus memberkati.